Nah, di sini beliau adalah seorang konsultan bisnis, juga konsultan biro traveling haji dan umroh, beliau juga pengusaha obat herbal. Nah, dan putra-putranya juga semua di homeschooling kebetulan. Nah, jadi sharingnya sangat tepat sekali. Nah, kita beri tepuk tangan virtual kepada Ibu Cilia Martalina. Oke, halo Ibu Cilia, selamat pagi. Pagi Kak, selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap ya Bu berbagi ilmu dan sharing-sharingnya nih buat para peserta webinar kali ini. Iya, insya Allah siap. Oke, ini enaknya saya manggilnya apa nih? Ibu, kakak, atau apa nih enaknya nih? Kakak aja masih muda. Kakak, oke. Oke, Suara jadi saya bagus ya. oke cukup terdengar Kak Cilia gitu kan. Nah, sebelum ke topik yang berat-berat dulu nih, seperti biasa, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, kita pengen berkenalan lebih dalam nih dengan Kak Cilia nih gitu kan. Jadi kan saya baca profilnya cukup panjang banget ya, sibuk luar biasa sepertinya. Nah, kalau boleh tahu nih kesehariannya tuh sebagai mungkin saya sebagai pengusaha, sebagai orang tua tuh seperti apa sih Kak Cilia? Iya, pertama selamat pagi buat teman-teman semuanya. Terus juga buat tim dari Sinovatif. Terima kasih udah diajak sharing ya. Hmm. Memang homeschooling ini menarik sih ya pembahasannya. Jadi ketika diminta untuk sharing, kenapa enggak gitu ya. Hmm. Eh, saya memang kesehariannya selain sebagai ibu rumah tangga punya bisnis. Benar, Hmm. tadi disebutin salah satunya ada travel, haji, umroh. Hmm. Lalu juga saya ada butik, ada Wow. bisnis produsen eh, madu ya, Hmm. beberapa lainnya gitu. Jadi ya lumayan sih, lumayan. Selain itu saya juga blogger, Wow, blogger luar juga. biasa. Jadi ya alhamdulillah sih dan semuanya juga bisa dilakukan juga Hmm. kerjanya dari rumah gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin di sini banyak orang tua juga yang lagi bingung nih, Bu. Kasih homeschooling sama sekolah biasa, better mana, seperti apa. Nah, mungkin kan Kak Cilia ini sudah berpengalaman ya. Mungkin semuanya ya putra-putranya di homeschooling, benar? Iya benar Eh, tiga-tiganya saya punya Tiga-tiganya. anak tiga-tiganya saya homeschooling semuanya. Nah, apa yang membuat Kak Cilia mungkin awalnya yakin nih, anak saya harus pilih homeschooling, kenapa sih gitu kan? Boleh di-sharingin nggak Kak Cilia? Oke, memang eh pada awalnya sih karena pandemi ya, awal Hmm. mulanya ya waktu Hmm. itu. Hmm. Hmm. Kita tahu ya pandemi kan semuanya sekolah dari rumah. Terus Hmm. di situ saya jadi uh, tahu metode belajar mengajar sekolahnya anak-anak. Padahal itu boleh Hmm. dibilang sekolah mereka tuh sekolah terbaik, termahal gitu di dekat rumah saya gitu ya. Hmm. Saya pikir metode belajar itu sudah oke lah. Nah, ketika pas Hmm. ya karena saya mendampingi selama pandemi itulah, terus akhirnya saya mikir ini mendingan saya Hmm. aja lah yang ngajarin. Gitu, saya coba aja kali ya homeschooling dan ternyata setelah Hmm. saya pelajarin itu homeschooling itu ada berbagai metode ternyata gitu. Hmm. Nah, di situlah saya mulai cari tahu sebelum saya pindahin. Hmm. Tahun pertama pandemi itu anak-anak masih sekolah di sekolah biasa gitu ya. Hmm. Apa sambil itu saya coba mencari tahu, saya ikut apa sharing-sharingnya kalau ada mengenai homeschooling gitu. Terus apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan juga anak ketika mau homeschooling gitu. Hmm. Dan akhirnya saya memilih metode homeschooling yang dengan lembaga. Hmm. Sebenarnya kalau dengan kita sendiri itu bisa, tapi ribet ya ngurusinnya, Hmm. rapotnya segala macam. Dan Hmm. saya berpikir kalau misalnya saya sendiri benar-benar semua diri sendiri,
kayaknya dengan waktu nanti ketika udah normal lagi kayaknya agak sulit deh saya dengan apa kesibukan bisnis segala macam. Seperti itu. Akhirnya saya pakai yang lembaga, Kak. Oke, 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 oke. Nah, ini saya ini pertanyaannya menarik banget nih, Las. Ada pertanyaan di kolom chat loh. Ini mungkin masih nyambung ya relevan dengan apa yang kita diskusikan nih. Dari Kak Kurnia Amelia. Halo Mbak Cilia, tantangan anak-anak memilih pendidikan homeschooling apa ya? Maksudnya ada challenge-nya nggak sih anak-anak itu ketika milih homeschooling? Nah, ini langsung karena mungkin masih tema yang masih nyambung, langsung kita jawab aja nih mungkin Kak Cilia. Halo Mbak Amin. Hmm, Oke, tantangannya banyak sih ya ketika mau memutuskan di homeschooling gitu. Pertama, pasti tantangan dari orang tua dan sekitarnya. Jadi, karena masih ada anggapan yang menyatakan bahwa homeschooling itu buat anak-anak yang kuper, buat anak-anak yang bermasalah gitu. Jadi ngapain di homeschooling? Terus kedua juga apa banyak banget yang nanti sosialisasinya mereka itu nggak bisa gitu. Nah, memang challenging-nya sih di situ dan sebelum sebelum aku memutuskan untuk memindahin anak homeschooling, eh, apa saya tanya dulu ke anak gimana mau nggak gitu. Saya pindahin karena pandemi juga ya sama aja kan mereka juga dari rumah karena pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Saya bilang gitu. Terus mereka ya karena metodenya sama di rumah juga akhirnya ya udah gitu ya udah mereka mau dan mereka enjoy juga ternyata setelah dilakukan dan mereka tetap istilahnya ada sosialisasi dengan teman-temannya mereka jadi di homeschooling itu juga kan dikumpulin dan ternyata di situ tuh juga saya nggak melihat ada anak yang kuper, terus saya nggak melihat ada anak yang bermasalah di situ. Yang saya lihat anak-anak yang benar-benar aktif, interaktif, sosialisasinya bagus. Makanya saya ketika jalan setahun tuh saya melihat, wah ternyata apa yang di luar sana Stigma di bilang luar itu sana ya, anak yang ansos nggak apa gitu ya, merupakan kita enggak ya. benar, iya gitu. Hmm, Itu hanya momok aja yang orang nggak tahu gitu. hmm, Dan hmm, 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 ternyata anak-anak saya tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik, terus juga sosialisasinya tetap bagus, malah di sekolah juga prestasi ya gitu. hmm, Olahraga bagus, aktivitasnya di eh, istilahnya OSIS-nya bagus, seperti itu. Jadi tantangannya sih memang di awal itu adalah dari orang-orang sekitar gitu Mbak Mel. Jadi suka mikir, ngapain homeschooling nanti anak itu jadi kuper, nanti nggak dapet sosialisasi yang baik dan ketemu dengan anak. Ya seperti itulah gitu. Dan tantangan buat orang tua sendiri adalah tentu waktu. Makanya kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak siap juga, lebih baik nggak usah ambil homeschooling. Karena buat apa homeschooling kalau tidak ada pendampingan dari orang tua juga. Pendampingan itu betul. dalam artian kita memantau pelajaran mereka gitu. Terus kita Hmm. Oke, pertanyaannya. oke, oke, oke. Oke, nah, tadi menarik banget nih. Berarti kan dari yang Kak Cilia sampaikan kan di luar sana stigma-stigmanya anak-anak homeschool itu ada yang bermasalah, yang ansos. Ternyata kenyataannya enggak ya, gitu. Mereka ada tetap sesi berkumpul sama teman-temannya, bisa beraktivitas dengan temannya dengan baik, seperti itu. Dan tadi juga dipastikan nih, Bapak Ibu semua, sebelum memilih homeschooling, semuanya setuju. Baik putra-putrinya setuju, maupun kita sebagai orang tua juga setuju untuk menginvestasikan waktunya nih, untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Oke, ini juga ada satu eh, stigma nih di masyarakat sekarang anak-anak Gen Z nih ya. Mungkin ya banyak kan mungkin Bapak Ibu semua putra-putrinya di sini tuh generasi Z ya gitu kan. Jadi anak-anak yang sudah melek teknologi dari lahir lah gitu kan. Nah, sekarang tuh banyak anak-anak merasa tuh kalau orang tua memantau, orang tua nanya-nanya tuh kayak bilang, ih mama, papa kok kepo sih, ih ini sih, mereka tuh nggak suka tuh digituin kan. Tapi herannya mereka tuh
suka cerita keluar, entah update status, story di Instagramnya ke dunia luar tentang keseharian mereka. Nah, menurut Kak Cilia nih, bagaimana menyikapi nih fenomena ini? Jadi ke orang tua sendiri malah protektif, tapi keluar mereka oversharing. Nah, itu gimana Kak Cilia menanggapinya? Ya, itu challenging banget sih ya Iya. buat kita yang punya anak-anak Gen Z ya gitu. Belum lagi nanti setelah Gen Z apalagi gitu kan, karena saya masih ada yang 10 tahun ya. Jadi mungkin ketika dia itu malah lebih canggih lagi teknologi kan. Memang eh, saya sih, anak saya sendiri itu punya Instagram yang nggak berteman dengan saya. Wow, wow, fake account gitu atau gimana Bu? Di lock Oh, juga. di lock. Iya gitu. Ya tahu ya kalau anak Gen Z kan sekarang kalau apa Instagramnya temennya banyak tapi mau postingan kan gitu ya. Mau yang di lock, mau yang apa di share ke ibunya pun juga aja gitu. Jadi mereka punya dua gitu ya. Dan untuk saya pribadi, saya untuk hal itu saya nggak masalah. Gitu. Mereka mau apa eh, nggak mau sharing kegiatan mereka di sosial media bersama saya sih nggak masalah. Tapi gitu, saya mengantisipasinya adalah kebetulan kan saya juga penggiat di sosial media ya gitu. Jadi itu mulai dari saya dulu. Saya kalau sharing di sosial media itu yang positif. Terus kalau mengomentari segala sesuatu itu saya istilahnya sangat hati-hati gitu ya. Padahal udah gampang banget misalnya di apa media berita padahal gitu ya. Ada berita apa gitu. Kayaknya gatel banget gitu ya saya mau komentarin, tapi itu saya tahan. Seperti itu terus kalau baik di story gitu ya. Terus apa eh, Twitter ya contohnya gitu. Itu saya juga tetap berupaya untuk mencontohkan hmm, kalau curhat tuh yang wajar misalnya gitu ya, aduh macet nih ya maksudnya standar ya seperti Iya. itu tidak menceritakan kliennya seperti apa misalnya yang seperti itu. Nah di situ tentu anak-anak kan juga melihat dan mulai saya masuk kepada anak-anak dan kalau ada contoh di Twitter yang oversharing gitu ya, baik tentang Gen Z ya ini, Gen Z yang oversharing maupun yang bukan Gen Z gitu, itu saya selalu kasih contoh juga ke anak-anak. Ini nggak baik loh gitu. Kamu apalagi gitu ya, kamu sosial media itu nggak bisa dihapus. Apa yang kamu upload itu nggak Jejak bisa dihapus. digitalnya ya. Iya, dan nanti gimana kalau misalnya kamu kerja atau Hmm. kamu nggak kerja tapi kamu punya bisnis. Tapi klien kamu tahu eh, kamu pernah hate speech gitu ya ke Hmm. di sosial media. Lalu Hmm. mereka antipati sama kamu. Nah, jadi bayangin aja kamu seperti itu. Atau kamu juga pasti nggak mau ya bekerja sama dengan orang yang isi tweetnya atau isi story-nya itu hal-hal yang negatif. Jadi kan Betul. apa iya kamu mau berteman dengan mereka gitu. Hmm. Jadi, jadi hal-hal seperti itu sih. Nah, di luar dari itu ya sudah di luar kontrol sih. Nah, itu Hmm. orang tua nggak usah stres sih ya kayak gitu ya. Jadi Hmm. dulu kan kita juga pasti pernah muda ya gitu. Jadi pernah Betul. pernah juga ngerasain hal-hal yang kayak di luar nalar gitu karena ya kapasitas kedewasaannya kan beda. Belum. Seperti itu Betul. sih Kak. Jadi yang penting kita juga sering komunikasi Hmm. namanya Hmm. aktivitas mereka. Walaupun Hmm. mereka homeschooling gitu di rumah, saya tahu apa gitu ya. Tapi saya tetap tanya gimana tadi sini gini gini gitu. Hmm. Kalau nggak pergi, saya selalu tanya siapa temennya gitu kenalin. Hmm. Ya kayak gitu sih. Jadi mereka, alhamdulillah, so far dengan saya sih open ya. Oke, oke. Berarti kembali lagi nih, Bapak Ibu semua, kembali ke kita ya, sebagai orang tua yang mencontohkan. Karena biasanya anak itu adalah sebagai peniru yang ulung gitu, peniru yang baik nih. Kalau kita
mencontohkan Ya, yang baik-baik ke anak-anak, insya Allah jadinya baik juga gitu kan. Dan mungkin tadi ketika anak terlalu ada privasi ke kita, justru kita yang lebih aktif menanyakan bagaimana kegiatannya, gimana, mungkin ada diluangkan waktunya mungkin ibu ya tiap hari, mungkin setiap hari ditanyain tadi kegiatan, walaupun tahu kan ibu di rumah kegiatannya ngapain aja, ini seperti apa, oke, jadi sehingga anak-anak lebih open bu ya, jadinya jadi nggak terlalu privasi sama orang tua gitu, oke oke. kita yang Terus, juga jangan terlalu kepo sih ke anak. Maksudnya maksa gitu. betul, ha. Ini kenapa? Misalnya saya Anak tahu lagi ngumpet. anak saya punya akun yang di privacy gitu yang nggak terkenal. Dan mereka juga kasih tahu kalau mereka ada akun yang satu lagi gitu. Dan saya nggak terlalu memaksa mereka. Oh kamu nggak temenan sama ibu? Ayo ada apa nggak begitu? Jadi saya membiarkan mereka untuk berekspresi, tapi dengan tetap memberitahu bahwa ini loh kamu tetap biar gimana pun kamu nggak boleh kayak gini gitu. Ya di luar itu ya memang itu di luar kita ya gitu. Iya Yang betul penting betul. ah dan insya Allah sih nggak ada anak-anak yang yang seperti itu kalau kita mencontohkan juga yang baik-baik gitu sih Kak. Oke, oke, Kak Cilia. Nah, selanjutnya Kak Cilia. Jadi kan di luar sana mungkin banyak Hmm. juga ibu yang bapak ibu semuanya bekerja nih, dua-duanya gitu kan. Sehingga waktu bersama putra-putrinya juga sedikit gitu kan. Nah, seperti tadi juga saya lihat profil Kak Cilia sangat banyak banget nih kesibukannya. Itu ada nggak sih waktu-waktu tertentu nih yang setiap hari diinvestasikan misalkan buat anak, misalkan perlu berapa menit sih sehari buat sharing sama anak atau dari anaknya sendiri butuh kira-kira yang idealnya misalkan dia bisa minta berapa lama sih sehari buat berkomunikasi ataupun ada nggak sih tips-tips nih buat Bapak Ibu semua biar komunikasi sama anak tuh tetap terjalan nih walaupun kita di tengah kesibukan seperti itu. Saya sih kalau saya ya gitu saya sih nggak matokin jam pokoknya kalau pagi misalnya lagi sarapan bareng itu saya selalu tanya hari ini kegiatan kalian apa gitu terus kalau misalnya eh, sore gitu ya habis pulang dari kegiatan ekskul gitu saya jemput di jalan tuh pasti saya tanya gimana tadi gitu terus dan mereka tuh langsung cerita oh si A begini si B begini terus kami langsung begitu ya jadi karena mungkin emang dari kecil saya selalu tanya setiap jemput pulang sekolah gimana tadi di sekolah gitu kalau mereka diam ya udah saya nggak terlalu maksa Betul, betul. gitu ya seperti itu sih jadi saya tiap lihat ada waktu jadi nggak selalu di oh malam saya akan tanya gitu ya enggak sih jadi setiap ada momen lagi nonton bareng gitu pasti akan tanya gimana tadi terus sini saya sosok membahas apa gitu ya bersama anak-anak gitu misalnya kayak eh, salah satu anak saya itu kan suka sama idola Arif Muhammad gitu. Terus saya juga suka tanya, Arif Muhammad itu lagi ingin review mobil ini loh gitu. Terus iya weh gitu loh. Jadi kita memancing dulu apa nih topik yang atau idola Terus ya. siapa anak suka. Dengan itu yang apa saya open dulu conversationnya ke anak-anak untuk mancing gitu loh. Jadi itu sih Kak. Oke, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kita pastikan di sela-sela kesibukan kita juga ataupun tadi mungkin kita juga membiasakan lah waktu yang sedikit tadi sedikit ketika kita sibuk bekerja mungkin tadi di sarapan pagi hari bisa ngobrol-ngobrol juga ataupun tadi ketika lagi jemput dari sekolah ataupun juga dari misalkan ada ini dan pastikan juga anak-anak ketika dalam kita tuh dalam mood yang bagus mungkin ketika lagi capek anak diinterogasi malah saya malah kayak kesannya kayak interogasi nih mama gue lagi capek nih mungkin ntar lagi ceritanya ataupun tadi kita yang membuka dengan topik-topik yang memang menarik buat anak-anak gitu kan yang mereka sukai sehingga mereka akan ceritanya pun akan lebih open lagi akan lebih senang lagi nggak kesannya kayak interogasi mungkin bu ya kayak ditanya wah ini hari ini kegiatan Ya. ngapain aja ABCD mungkin nggak kayak gitu ya oke oke nah terus juga Makanya saya juga gimana gitu suka sosok bertanya, ini gimana sih cara ngedit video yang ini gitu. Ini di di apa TikTok gitu. TikTok ah. Ini ada begini nih template ini gimana sih Oh. caranya kayak gitu loh. Padahal mungkin saya tahu sedikit, tapi saya coba. Ya, oh ternyata mereka tahu ya gitu. Terus
mereka ternyata mempelajari ya gitu. Mhm. Pengetahuannya berarti udah sampai situ ya gitu Iya. loh. Saya sih suka mengukurnya kayak gitu-gitu. Oke, oke, oke. Nah, lalu kembali ke masalah homeschoolingnya nih gitu kan. Mungkin kalau di luar sana kan banyak orang tua yang kalau sekolah formal tuh kayak dikasih PR, tugas, ulangan, banyak banget kayak, wah sekolah kok kayaknya berat sekali nih gitu. Nah, kalau di homeschooling nih gitu, yang Ibu Kak Cilia rasakan nih untuk anak-anaknya, apakah di homeschooling ada permasalahan akademik seperti itu juga nggak sih gitu maksudnya kayak anak wah, proyeknya banyak, tugasnya banyak, PR-nya banyak, dan kira-kira gimana tuh ininya, solusinya tuh Kak Cilia? Oke, kebetulan lembaga homeschooling yang saya pilih ini sih Mm-mm. nggak terlalu banyak tugas ya gitu. Dan Mm-mm. mereka setiap di akhir semester itu memang ada project. Saya rasa Mm-mm. sekarang sekolah-sekolah sekarang sih kayaknya modelnya project gitu ya. Mm-mm. Namanya project, misalnya Mm-mm. bikin kalau tugas untuk budi pekerti, Mm-mm. bikin apa video tentang donasi mungkin gitu. Terus kalau Mm-mm. misalnya untuk apa kesenian apa gitu, saya sih hampir rata-rata ya ada udah mulai ada project-project gitu ya untuk tugasnya mereka gitu. Nah, tapi kalau di homeschooling lembaga saya ini sih masih normal gitu dan seminggu itu sih kita anak saya tuh seminggu cuma 3 kali. Mm-mm. Dan pelajarannya ya pelajaran yang memang inti ya. Jadi Mm-mm. bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu, matematika, Matematika fisika gitu. gitu ya. Jadi pelajaran eksakta yang jelas, terus udah gitu pelajaran yang inti lainnya. Jadi nggak ada di luar itu sih eh, nggak ada kesenian seperti itu sih Mm-mm. nggak ada. Nah, agama itu juga nggak ada. Nah, itulah yang saya kasih tambahan. Jadi Mm-mm. tetap panggil guru agama Mm-mm. selain ngajarin mereka ngaji, juga saya minta kasih mereka kajian-kajian kayak gitu. Mm-mm. Terus kalau untuk kayak pelajaran ekstratanya, kebetulan matematika juga saya ikutin bimbel juga, bahasa Inggris juga saya ikutin bimbel tambahan. Ya seperti matematika lah ya di sinotif gitu. Itu Mm-mm. saya kasih tambahan. Nah itu buat membantu juga sih, karena soalnya di homeschooling yang saya ini tidak terlalu berat tadi Kak, tugas-tugas Mm-mm. gak ada gitu ya. Mm-mm. Kita ada tugas tapi tidak berat kayak kita sekolah di umum sih. Mm-mm. Dan itu ketara banget kalau anak-anak tuh enjoy dan Mm-mm. nggak stres gitu. Aduh, Mm-mm. ngebayang ya waktu dulu tuh sekolah bawa buku, bawa tas itu berat banget. Sampai Iya. nanya, ini apa ya gitu, kamu sebanyak ini. Mm. Walaupun mereka alasannya nanti ditaruh di locker gitu, di Mm. locker di sekolah. Tapi pulang tetap aja bawa buku yang kemarin. Jadi saya, aduh kasihan amat sih ya kalian ya, udah dari jam 7 sampai kadang jam 4 sore. Itu siklusnya mereka. Terus belum Mm. lagi hari Sabtu saya harus masukin mereka ke bimbel gitu ya. Mm. Jadi ini kayak lebih padat dari jadwal saya ya Lebih gitu. kayak lebih dari orang kerja ya Tapi malah ya. ya, dan hari Minggu itu pasti mereka menuntut untuk ayo dong keluar, ngapain, Hmm. Hmm. nonton, makan, apa gitu. Sedangkan kan kita yang udah jompo, Ngikutinnya ya kalau mungkin weekend ya. kan kayaknya Istirahat ya. istirahat di rumah gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang apa ya, mengganggu komunikasi kepada Hmm. anak, Hmm. bonding kepada anak itu jadi terganggu. Itu saya ya, saya seperti itu. Nah, dengan homeschooling itu saya bisa mengajak anak-anak ke mall, ikut meeting dengan saya gitu. Hmm. Jadi tetap terjalin bonding di situ, komunikasi, malah kita lebih eh, dekat gitu ya Hmm. kepada anak-anak. Anak-anak jadi lebih banyak belajar, belajar dalam hal sosialisasinya lebih, ya lebih lebih luas lah gitu loh. Oke. Oke, nah Ya, sama seperti tadi itulah lagi kurang lebih. untuk pemantauan belajar sendiri nih, kalau dari Kak Cilia tuh apakah dipantau setiap harinya, setiap waktunya, ataupun kayak, oh, ini saya harus ngeliat
anak saya udah sampai mana sih belajarnya, anak saya udah sampai mana. Nah itu di sela-sela kesibukannya nih gitu kan Kak Cilia, apalagi yang saya tahu Kak Cilia kan travel umroh haji tuh gitu kan, kasih sering juga ke Mekah sana gitu kan. Nah itu cara mantau belajar anak-anak seperti apa sih Kak Cilia gitu. Ya, contoh kayak kemarin nih, Heeh. saya umroh aja, saya juga masih di grup keluarga. Jangan lupa tugas ini, jangan lupa tugas ini, deadline-nya tanggal 8. Deadline-nya tanggal sekian, deadline-nya tanggal sekian Mm-mm. gitu. Udah belum gitu ya. Memang itu makanya sekali lagi kalau misalnya kita sebagai orang tua itu nggak merasa kayaknya berat ya gitu, jangan dijadiin beban ya gitu. Maksudnya jangan Mm-mm. memilih homeschooling gitu. Saya Mm-mm. karena homeschooling itu tetap harus ada interaktif orang tua di dalamnya. Nah, Mm-mm. saya memantaunya itu sih setiap akhir minggu. Nah, Mm-mm. jadi weekend saya suka cek mereka gitu. Mm-mm. eh, Apa dan kebetulan kan segala sesuatu report atau apa itu kan di email gitu, di email Mm-mm. dan eh, itu juga saya terima gitu ya. Jadi Mm-mm. saya tahu, oh dia nggak, anak saya nggak ngerjakan tugas ini gitu. Lalu akan saya tanya, ini gimana kamu kalau nggak kerjain gitu. Mm-mm. Terus saya juga tanya ke sekolah, gimana nih si A, si B, si C gitu ya perkembangan anak Mm-mm. saya. Seperti itu. Jadi setiap akhir weekend lah, itu saya selalu Mm-mm. tanyain sih. Saya pantau ke sekolahnya sama ke anak-anak. Walaupun setiap hari itu ada beberapa yang saya cek ada tugas nggak, saya cek Mm-mm. ini ada ini enggak gitu. Dan kalau mereka belajar juga, saya kadang-kadang suka ada di sampingnya gitu. Mm-mm. Seperti itu sih Kak. Oke, oke. Jadi dari kelebihan homeschool juga bisa report segala macamnya. Mungkin sekarang udah lebih update ya. Mungkin kalau dulu kita sekolah biasa, taunya report ketika dipanggil ke sekolah, entah itu bagi rapat, entah apa, baru tahu. Mungkin kalau Iya, sekarang bagusnya benar. homeschooling itu ada reportnya lebih terstruktur, baik mingguannya, Iya, hariannya. Nah, mungkin kayak benar. seperti di Sinotif juga Bu ya. Jadi kalau setiap hasil, setiap Iya, selesai belajar, ada reportnya juga, ada sehingga orang tua bisa memantau perkembangan belajarnya dengan di segala kesibukannya. Mungkin sambil tadi, iya. oh sambil meeting, cering ada notifikasi. Oh, anak saya sudah belajar sampai mana? Oh, anak saya sudah belajar sejauh apa? Apa yang belum dipahami? Jadi orang tua nggak usah khawatir lagi nih kalau di Sinotif tadi belajarnya pun. Jadi setiap selesai belajar kita akan memberikan report evaluasi belajar seperti itu. Jika orang tua tetap bisa fokus ke pekerjaannya, kita tetap bisa memantau juga dengan baik seperti itu. Nanti sih emang canggih sih. Beneran, beneran, beneran. Karena kayak yang OneNote itu ya, itu buat saya sih buat saya gitu yang generasi bukan Gen Z itu kayak wah ini keren banget sih gitu kok ada ya sekarang tuh ya apa metode belajar yang bisa kita pakai aplikasi OneNote, Microsoft OneNote ini. Oh, ini lebih lebih interaktif dan anak tuh jadi bisa langsung mengerjakan Kerjakan betul. itu dipantau sama teachernya, terus orang tua juga bisa ngelihat, misalnya nggak bisa dampingi saat itu, besok-besok bisa ngelihat, oh, oh iya, oh ini dapat nilai 80 dapat nilai 100 misalnya gitu. Itu ya, aku bilang tuh bagus loh, Steamwork itu. Oke, oke, thank you Bu, luar biasa Bu. Ini ada salah satu orang tua yang sudah sangat ini banget ya, powerful banget ya. Terima kasih sama si notifnya gitu kan. Nah, sekarang juga nih Kak Cilia sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sepertinya gitu kayak orang tua luar saya tadi Bapak Ibu penasaran nih tentang Kak Cilia apa mendidik anak-anaknya seperti apa juga tadi tentang metode-metode di homeschooling gitu. Nah, buat Bapak Ibu lagi ya kalau ingin bertanya langsung saja kita bisa mulai bacakan nih pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini ada dari Ibu Teti Hermawati. Assalamualaikum Mbak Cilia. Kalau untuk keluarga yang ingin homeschooling, persiapan apa yang diperlukan? Nah, mungkin yang tadi dibahas persiapan-persiapan dari segi anak maupun dari segi orang tuanya, mungkin bisa direview lagi Kak Cilia. Ya, terutama sih juga ya pasti ya dua dua ya anak-anak sama kita Mm-mm. sebagai orang tua. Kita siap nggak? Kita tanya dulu ke diri kita tuh siap nggak? Jadi waktu itu eh, saya juga sama suami saya tuh ngebahas gimana nih gitu. Kalau suami saya sih lebih ke saya ya, karena kan Mm-mm. saya yang harus dampingin anak-anak dong gitu. Jadi saya tuh pertimbangannya itu lumayan cukup lama ya.
Sebulan sih. Jadi setelah saya review 3 bulanan itu saya cari tahu gitu ya, saya gali terus apa saja yang harus apa keuntungan dan anak-anak belajar. Terus saya perlu 1 bulan memutuskan saya siap gak sih gitu. Kira setelah saya siap, saya mulai ngatur agenda. Oke, nanti kalau misalnya homeschooling, saya harus seperti ini. Kerja, ngurusin bisnis juga saya harus ngapain gitu. Itu Hmm. setiap, itu saya harus, setiap pagi berarti saya harus ngatur nih jadwal Hmm. saya dengan baik gitu. Nah, terus kedua juga, ketika kita siap, kita tanya juga sih ke anak-anak Hmm. gitu. Hmm. Saya tanya ke anak-anak saya, eh, gimana kalian? Nah, saya kasih gambaran. Saya yang presentasi juga. Oh, Kan? luar biasa. Nah, jadi ini loh, homeschooling itu seperti ini. Hmm. Hmm. Gini, gini, gini. Terus nanti kalian akan dapat apa saja. Hmm. Bukan berarti kalian nggak dapat les tambahan. Bukan berarti kalian nggak bisa sosialisasi gitu, seperti itu. Dengan homeschooling kayak kita bisa, saya bisa ngajak anak-anak ke rumah ibu saya, adik saya, terus atau ke mall gitu ya, atau tambahan lagi mereka bisa ikut eh, banyak macam bimbel di luar sana yang waktu di sekolah sebelumnya mereka nggak bisa gitu. Kayak mungkin mau basket, mau bola, mau apa karena udah kecapean gitu Hmm. ya. Hmm. Jadi mereka nggak bisa. Nah itu yang akan kalian dapat kalau di homeschooling gitu. Hmm. Jadi saya kasih tahu sih. Eh, jadi memang harus dua. Nggak bisa kita siap terus kita langsung maksain. Karena belum tentu anak-anak yang nggak siap gitu. Hmm. Oke, baik, baik. Nah, dari begitu Ibu Teti, jadi pastikan semuanya siap, baik dari kita orang tua maupun dari anak-anak, dan pastikan juga kita memberikan influence kepada anak-anak nih seperti ini loh, kasih gambaran juga, dan mereka yang memilih memutuskan apakah mau homeschooling atau sekolah seperti biasa, seperti itu Bu Teti. Cukup terjawab ya Ibu Teti ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mirip nih dari Ibu Diah Woro sama Ibu Nurul Sufitri nih. Jadi kebetulan ini pertanyaan sama. Jadi tentang homeschooling itu ijazahnya seperti apa sih? Gitu. Ijazah ada ijazahnya nggak sih, Kak Cilia? Kalau homeschooling, dan kalau misalkan dari sekolah homeschooling, kalau dia mau melanjutkan ke sekolah formal, itu seperti apa sih kayak gitu? Boleh dikasih gambaran mungkin Kak Cilia? Oke, untuk ya memang ini juga pasti pertanyaan yang Mm-mm. umum ya banget Iya. ya. Mm-mm. Kamu tuh dapat gak sih? Homeschooling itu tetap dapat ijazah, Mm-mm. mau dia pakai lembaga atau dia mau sendiri. Mm-mm. Jadi kalau mau sendiri itu kita yang mesti aktif ke apa Kemendikbud ya, Mm-mm. jadi bolak-balik kita nanti akan kalau kita sendiri ke Kemendikbud itu kita harus daftarin itu Mm-mm. ada form apa gitu ya saya lupa gitu. Nah di situ nanti em, kita akan dikasih modul Mm-mm. gitu ya. Ini loh jadi nggak sembarang. Jadi kita tetap Mm-mm. mengikuti pelajaran sekolah gitu. Nanti dikasih modul selama semester 1. Terus nanti Mm-mm. semester 2 kita gitu lagi, datang lagi gitu ya. Terus kita report segala macam. Nanti ada nilainya, ada ujiannya, seperti Mm-mm. itu. Kalau misalnya kita nggak pakai lembaga. Makanya itu sedikit ribet sih gitu. Kalau memang yang full time mom, ya itu bisa seperti itu. Nah, nanti di akhir ketika kenaikan kelas itu akan ada nilai istilahnya yang resmi dari Kemendikbud. Itu ada. Selama kita daftarin, Mm-mm. pokoknya dari awal itu adalah kita daftarin di Kemendikbud ada formulirnya segala macam gitu. Terus kalau dengan lembaga itu semuanya sudah diurusin Mm-mm. ya dan tentu saya cari yang akreditasinya baik gitu ya Mm-mm. dan semuanya ijazah alhamdulillah bisa sama dengan yang lain. Jadi Mm-mm. waktu pas pandemi itu anak saya SMP eh, yang nomor 2 lalu kita mau lanjut lagi ke SMA kebetulan sih masih homeschooling juga. Nah anak saya yang pertama itu dia homeschooling dari kelas 1 SMA sampai lulus. Sekarang kuliah baru masuk gitu ya. Itu juga seperti normal ikut SNBT gitu Mm-mm. dengan ijazah yang apa diberikan dari lembaga. Jadi nggak ada misalnya
Tapi memang dilihat dari metodenya. Jadi kan kita Hmm, ada yang sekarang itu ada metode Merdeka Belajar ya, betul, betul. gitu. Nah sebelumnya kan ada yang beberapa 2000 ini pakai yang 2013. lama. Hmm, Iya, hmm, kurikulum 13 itu. Nah, kebetulan di lembaga yang homeschooling saya ini masih kurikulum 13. Jadi hmm, kemarin saya sempat anak saya mau umum aja deh gitu hmm, yang hmm. sekarang SMA ini kelas 2-nya mau umum. Ternyata itu saya agak kesulitannya adalah harus mencari sekolah yang Masuk. tidak apa masih ke-13. Itu susah juga sih. Sedangkan di area Tangerang ini Iya, rata-rata udah merdeka. merdeka belajar Betul. gitu. Nah, jadi Hmm, akhirnya nggak bisa hmm, hmm, masuk, bisa tapi takut nanti membingungkan katanya hmm, pihak hmm, hmm, sekolah seperti hmm, hmm, itu. Jadi akhirnya anak saya mutusin udah nggak apa-apa lah tetap homeschooling aja dan ya karena mereka sebenarnya udah enjoy sih ya dengan homeschooling gitu. Jadi untuk ijazah sih alhamdulillah seperti normal kita nggak hmm, usah takut gitu ya. Dan tetap kita harus cari mana yang terbaik lah homeschooling hmm. lembaga yang buat anak itu sih Kak. Oke, Mungkin jadi bisa menjawab. seperti itu Ibu Diahora sama Ibu Nurul seperti itu. Jadi pastikan juga kita tadi kalau misalkan sendiri kita harus mengurus segala sesuatunya ke Mendikbud, mengisi semua formnya, segala macamnya, ujiannya juga kita cari tempatnya di mana. Nah, tapi kalau dengan lembaga tadi plus minusnya udah diurusin semuanya. Nah, jadi dan nggak usah khawatir. Jadi tadi kalau misalkan mau naik ke jenjang berikutnya, karena ijazahnya udah sama dengan ijazah sekolah-sekolah formal lainnya, jadi bisa mengikuti dengan baik setara lah sekarang gitu, nggak ada lagi kayak dulu mungkin isunya wah anak schooling homeschooling lagi, ternyata enggak bisa, bahkan bisa kuliah ke sekolah yang seperti biasa gitu kan. Oke, oke. Oh. Ini satu poin lagi saya tambahin tadi aku lupa. Jadi ketika nanti kalau yang sendiri nggak pakai lembaga, ketika mau ujian itu nanti dari Kemendikbud itu akan dipilih Tempatnya ya. nanti anaknya ikut ujian di SD sini ya misalnya atau di SMP sini atau di SMA sini gitu. Jadi mereka udah rekomen kita nanti ikutin ujian anak-anak kita di sini gitu. Jadi itu kalau sendiri gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Edi, Kak Cilia. Untuk homeschooling sendiri, apakah lebih baik itu ambil yang ngikuti pelajaran seperti sekolah umum atau hanya sesuai minat anaknya aja sih gitu? Kalau kalau menurut Kak Cilia seperti apa yang udah expert lah saya bilang. Kalau homeschooling tetap harus ngikutin kurikulum yang ada ya, tetap harus gitu. Karena itu ya tadi saya bilang kan, ngurus sendiri pun kan harus didaftarin di Kemendikbud, di Ribut. situ clear bahwa jelas terdaftar si A anak kita ini gitu, apa metode belajarnya yang dipilih adalah homeschooling gitu. Pelajarannya sama, biar dapat ijazah yang sama gitu. Nah, kalau untuk minat itu ya tinggal ditambahin sih videonya apa ekskul sendiri gitu kita ikut apa klub bola lah apa klub apa basket misalnya atau apa gitu kayak gitu sih musik gitu ya nah itu malah lebih bagus banget karena rata-rata ya di student yang di homeschooling di lembaga yang saya pilih ini anak-anak dari apa yang bapaknya itu eh, apa sih namanya tuh ya yang kerjanya pindah-pindah negara gitu Oh, oke, oke. Duta besar mungkin itu ya. diplomat ya kayak gitu Diplomat. terus ada artis tentu Hmm. terus ada atlet kebanyakan atlet jadi Hmm. dia itu apa ya tentu ada mungkin sekolah khusus gitu ya Mm-mm. untuk bolanya uh, fokus di situ tapi pelajarannya biar tetap jalan gimana di homeschooling. Eh, gitu sih. Jadi memang ya itu tadi di awal saya bilang ternyata di ketika masuk di homeschooling ini nggak ada kok saya lihat anak yang Iya. kuper apa gitu Ah, ya bersalah gitu ah. nggak ada semuanya prestasi. Dan kalau misalnya ada em, kita Kadarullah misalnya punya anak yang berkebutuhan khusus, nah itu memang lebih lebih baik sih eh, kita bisa homeschoolingin Hmm. anak gitu dengan ngikutin kegiatan-kegiatan lagi tambahan.
Hmm. untuk sosialisasinya. Misalnya ngerasa anaknya keteter ya untuk di sekolah ini. Gitu sih. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Cila. Jadi untuk Pak Edi, jadi tadi mungkin karena sekarang udah semuanya ngikutin dengan dari kurikulum pemerintah homeschooling juga. Jadi pelajaran sekolah tetap dapat, untuk minat bakatnya bisa ada tambahan lagi nih di luar sana sesuai dengan hobinya, sesuai dengan minat bakatnya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Kak Cilia dari Kak Rizky. Nah kalau untuk anak SD nih mungkin homeschooling banyak pilihannya ya. Ada yang mungkin full semua di rumah, ada yang masih berapa hari ke sekolah gitu, ada yang bahkan sekolah terus, padahal namanya homeschooling, sekolah terus. Nah kira-kira kalau untuk anak SD nih, anak SD kan biasanya tumbuh kembangnya masih sangat perlu dipantau banget nih. Itu metode homeschooling apa sih yang kira-kira cocok nih? Kebetulan juga Kak Cila masih ada yang SD juga kan ya yang lagi homeschooling. Nah itu pilih homeschooling yang seperti apa sih buat anak SD yang cocok? Tetap di rumah sih. Mm, 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 Paling anak saya yang SD itu dari kelas 3 SD. mm, mm, Sekarang kan udah kelas 5 ya. mm, mm, Itu homeschooling dari kelas 3. Satu sama dua sih memang memang di sekolah umum yang mm, tadi saya mm, cerita. mm, Jadi kelas 3 sampai kelas 5 ini dia homeschooling mm, full gitu. mm, Dan lagi nggak mengganggu itunya sih kegiatan sosialisasi. Jadi ketemu orang tuh nggak yang malu-malu, mm, nggak berani mm, ngomong mm, gitu ya. mm, mm, Nggak. mm, Justru dia malah lebih lebih seneng banget gitu ada interaksi dengan temennya. Dan kita tuh cocok juga sih ada kayak study tour, mm, mm, misalnya outbound atau kita ke museum apa segala mm, macam mm, itu dari lembaga itu kita tetap ada. Jadi mm, se 11 kali untuk kegiatan kayak gitu. Terus kemarin nonton mm, bareng, nobar mm, bareng, apa mm, sih film Budi Pekerti kalau nggak salah itu judulnya lah itu. Terus ada lagi sebelumnya nonton film bareng apa gitu ya yang mm, rekomen gitu ya dari mungkin dari Kemendikbud gitu rekomen. mm, mm, Jadi di situ malah saya melihat kayak anak normal aja sih mm, gitu. Jadi kayak nggak ada ini hanya dia belajar aja dari rumah, tapi ketika mm, ketemu tuh udah kayak biasa di kelas karena kan mereka ketemunya di Zoom ya. Jadi mm, ketika ketemu langsung gitu ya kayak biasa aja. Jadi kayak mm. setiap hari tuh mereka interaksi secara offline padahal online gitu sih. Jadi Oke, kayak oke, oke. kayak kreatif lah, Mm, tinggal online rasa offline. oke, orang rasa tatap muka. Jadi kita sebenarnya cuman online itu cuman online offline cuman sebagai medianya aja. Sebenarnya kan yang Ya diajarkan sama ya benar. gitu Bu ya. Jadi kayak ini homeschooling juga tadi mungkin ada yang homeschoolingnya online, ada yang mesti offline datang. Ini itu cuman metode aja. Ibaratnya kayak orang itu mau memindahkan kelasnya ke Zoom aja. Yang diajarkan tetap sama. Bisa bertanya langsung seperti juga secara langsung ataupun bisa bersosialisasi dengan teman-teman juga dengan hal yang sama. Jadi sebenarnya hanya memindahkan ruang kelas dalam bentuk fisik ke ruang kelas dalam bentuk digital kayak gitu. Jadi Iya betul. seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu dari sisi jawab. Nah, nanti kalau untuk ada pertanyaan lagi bisa diketikkan lagi Bapak Ibu semua di kolom chatnya. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit nih. Mungkin banyak Bapak Ibu yang masih penasaran gitu kan tentang di Sinotif bisa nggak sih ngajar anak homeschooling? Bisa loh, nih ada Kak Cilia contohnya, salah satu orang tua yang homeschooling anaknya belajar di Sinotif. Dan bisa nggak sih Sinotif ngajarin anak saya yang mungkin nggak ada sosialisasi dengan siswa apa teman-teman lainnya di sekolah. Nah itu juga bisa. Nah sini saya akan menggambarkan sedikit nih menjelaskan kepada Bapak Ibu semua seperti apa sih belajar di Sinotif Spot gitu kan. Oke, saya izin share screen. Oke, nah sebelum saya penjelasan lebih jauh, saya akan memutarkan video tentang kenalan tentang Sinotif. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto.
Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Bersama Sinotif, belajar live interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, jadi itu sekilas dari profil Sinotif. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu di luar sana yang merasakan hal seperti ini mungkin. Jadi ketika ngajar anak sendiri gitu, malah emosi nih gitu kan. Ih kok anak lagi kerja enak-enak gitu kan. Tiba-tiba anak, wah ini gimana PR-nya, ini gimana. Nah, kalau punya permasalahan seperti itu, solusi gampang aja sih. Tinggal serahkan aja ke Sinotif. Kenapa? Harus sinotif gitu kan. Nah, karena sinotif sendiri berkomitmen yaitu menjadi sahabat siswa dan kepercayaan orang tua. Kenapa orang tua bisa percaya dengan sinotif? Karena sinotif sudah biasa membantu nih, masih kan anak-anak dalam pelajaran matematika, fisika, kimia. Sehingga orang tua tuh nggak usah pusing lagi. Tadi kan, wah digelendotin nih saat lagi sibuk bekerja, sibuk apa? Karena orang tua akan bisa fokus tetap pada bisnis karirnya karena udah diserahkan ke ahlinya matematika, fisika, kimia itu sinotif. Nah, siswa pun juga menjadi sahabat buat kita gitu. Karena kenapa? Karena di Sinotif tuh belajar tuh nggak hanya di drill soal-soal terus, tapi diberikan konsep eksakta yang benar. Jadi ketika konsepnya sudah kuat, mau mengerjakan soal seperti apa itu pasti gampang. Nggak cuma melatih anak-anak, nih soal ini rumusnya ini ya, soal ini rumusnya enggak, tapi dilihat konsepnya sehingga kalau konsepnya kuat, sampai kapanpun dia akan tetap paham. Terus juga bisa enjoy juga anak-anak dalam menikmati sekolahnya gitu kan, baik dari sekolah formal maupun homeschooling, sehingga mereka bisa sosialisasi lebih banyak lagi ke teman-temannya karena mereka udah bebas dari stres lah, dan anak-anak bisa lebih percaya diri lagi karena tadi mungkin udah nyaman, udah enak, mereka lebih percaya diri, nilainya bagus sehingga mungkin bisa ikut event-event yang selanjutnya, mungkin dari awalnya hanya juara di kelas bisa jadi juara umum, bisa jadi ikut olimpiade dan sebagainya. Nah, di situ sendiri ada beberapa pilihan program belajar. Pertama ada program belajar one on one, yaitu ada program Premier Diamond. Jadi belajarnya satu guru, satu siswa. Jadi seperti privat seperti itu. Jadi saat dan di sini juga ada garansi uang kembalinya loh Bapak Ibu. Tanpa syarat, tanpa ini. Oke. Nah, selanjutnya program best selling kita ada program Premier Platinum. Nah, di sini belajar 3 sampai 5 siswa, belajarnya sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, jadi belajar ada PR, mau ada ulangan, mau ada quiz, itu bisa kita ajarkan semaksimal mungkin. Nah, terus juga yang ketiga ada pelajaran Premier Gold. Nah, ini kelasnya lebih besar lagi, 6 sampai 15 siswa. Nah, di sini belajar secara klasikal. Jadi belajarnya itu dalam grup belajar gitu kan. Nah, di sini bersama guru-guru spesialis jadi matematikanya, spesialis matematika, fisika, spesialis fisika, kimia, spesialis fisika dengan modul yang sistematis dan lengkap. Dan terakhir sangat, oh ada nggak sih program yang belajarnya anak saya mau belajar sendiri aja, itu juga bisa. Kita ada Premier Silver. Nah, ini belajar mandiri tapi tetap dipantau sama gurunya. Jadi selanjutnya ngajarin yang mana, selanjutnya ngajarin yang mana, itu ada pemantauan dari tim cheerleader dan gurunya dan ini bisa bebas tanya PR kapanpun dan dimanapun. Nah, kenapa sih Sinotif bisa membantu lebih dari ribuan siswa selama 20 tahun? Nah, karena kita ada Sinotif Learning Method. Yang pertama, specialized, di mana gurunya itu memang tersertifikasi di bidangnya masing-masing. Jadi kita tahu guru SD, SMP, SMA pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi ada guru SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Dan bahkan dari setiap pelajaran pun berbeda. Jadi untuk guru matematika, ya spesialis matematika, fisika, spesialis fisika, kimia pun juga sama seperti itu. Nah, yang kedua, kita membuat yang belajar yang systemized. Nah, systemized itu seperti apa sih? Jadi, kita belajar dari konsepnya dulu, gitu kan. Konsepnya kuat, kita latihan soal dari tingkat mudah, tingkat menengah, sampai tingkat sulit. Sehingga ketika nanti di sekolah menemukan soal variasi seperti apapun, akan lebih
gampang nih anak-anak kita karena belajarnya lebih mudah dan efektif. Nah, selanjutnya ada juga personalize. Seperti yang dijelaskan tadi, belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, misalkan mau dari manapun, mau sekolah formal, sekolah homeschooling yang punya kebutuhan berbeda-beda, kita bisa support karena kita belajarnya sesuai dengan modul dari sekolahnya. Dan kita juga belajar dengan sebuah kebutuhan siswanya. Yang ini, misalnya siswa A, dia mau belajar materi lebih cepat, itu bisa. Yang mahasiswa B mau belajar, saya review kemudian lagi, aku bisa, seperti itu. Dan terakhir ada limitless, ini adalah dengan Cina tadi, kita memindahkan ruang kelas yang asal satu tempat jadi di ruang kelas digital, sehingga belajarnya bisa kapanpun dan dimanapun, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ada sedikit video nih, mungkin bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua gitu kan. Saya putarkan. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, nah jadi mungkin seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Cilia juga untuk putra-putri kita harus memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu semua putra-putrinya memiliki bimbingan belajar terbaik yaitu di Sinotif dan spesial nih buat yang ikut webinar di kali ini, Sinotif memberikan sesi belajar 1 kali secara gratis. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu semua bisa di screenshot halaman ini. Nah, nanti bisa dikirimkan nih ke nomornya ke 0812 3645 8100 untuk mengkonfirmasi voucher ini sehingga ibu dan bapak semua bisa berkesempatan anak-anaknya belajar mau persiapan ulangan bisa, mau review materi bisa, atau bahas PR. Ataupun bahkan sekarang anak-anak liburan mau review yang kemarin bisa, mau belajar semester depan itu bisa juga. Jadi pastikan ketika liburan bapak ibu semua lebih berkualitas dan misalkan nih ada juga, aduh saya mau liburan tapi kok kemarin habis bagi rapot ya mungkin ada di sini bapak ibu yang habis bagi rapot mungkin kemarin atau hari ini pengen liburan tapi nggak tenang nih gara-gara lihat rapot anak kok rapotnya begini ya gitu kan. Nah, di Sinotif juga ada promo spesial nih untuk akhir tahun ini. Jadi bisa booking sekarang agar liburannya lebih tenang lagi. Jadi wah semester depan lebih nyaman lagi nih belajar ya, karena sudah menitipkan putra-putrinya di Sinotif. Promonya spesial banget yaitu free 2 bulan uang les dan 50% pendaftaran nih. Jadi ini hanya berlaku sampai di tahun 2023. Mungkin tinggal berapa hari lagi ya, tinggal setengah bulan lagi nih. Dan menariknya juga ini bebas kenaikan harga 2024. Nah, jadi mungkin di setiap tahun kita ada penyesuaian harga. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sekarang nih di Desember, itu pasti akan lebih hemat dibandingkan nanti di daftar Januari. Sehingga Bapak Ibu yang habis sebagai rapotan nih putra-putrinya, aduh, bisa lebih tenang lagi nih. Jadi karena sudah menitipkan putra-putrinya di Sinotif. Jadi nanti semester depan pastinya putra-putrinya bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu penjelasan dari saya tentang program Sinotif. Nah, selanjutnya nih sebelum ke akhir acara mungkin ada closing statement nih dari Kak Cilia untuk Bapak Ibu di luar sana yang khususnya di banyak yang mempertimbangkan nih untuk homeschooling seperti apa, boleh nih di-sharingkan nih Kak Cilia closing statementnya. Masih di mute Kak Cilia. Oke. Eh, ya, kalau buat saya sih, sekali lagi eh, apa ketika kita milih metode belajar buat anak-anak itu, kita sebagai orang tua tuh benar-benar harus konsen ya gitu, karena Hmm, pendidikan anak-anak itu penting banget supaya kita bisa mencetak generasi yang terbaik kan gitu, dan salah satunya pasti anak-anak kita lah, insya hmm, Allah. hmm, 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 hmm. Karena itu apapun yang dipilih, mau formal ataupun homeschooling itu pastikan itu adalah yang terbaik gitu. Dan pastikan kita juga sebagai orang tua tuh benar-benar mendampingi anak-anak dengan baik juga gitu. Jadi jangan
jangan kita serahkan semuanya ke guru gitu. Ataupun Mm-mm. kalau homeschooling juga jangan semuanya kita eh, serahkan juga ke lembaga atau gimana Mm-mm. gitu. Tetap kita harus berperan penting gitu ya sebagai orang tua. Dan eh, untuk kayak pelajaran tambahan juga kita juga harus selektif gitu. Salah satunya tadi itu yang sinotif. Karena saya melihat di sinotif itu salah satunya adalah ya yang metode yang buat saya Messi ya gitu. Sebagai orang tua old, zaman old itu dengan metode kayak menggunakan Microsoft OneNote aja tuh kayak Mm-mm. udah ih oke banget. Itu sih bukan cuma sekedar canggih ya, karena kita tinggal uh, download aplikasi. Tapi dengan metode belajar itu tuh kok saya baru ketemu ya, ada yang Mm-mm. kepikiran seperti itu. Jadi interaktifnya tuh kepada siswanya itu bukan cuma interaktif di Zoom layar seperti ini. kayak gini loh, Zoom Mm-mm. gitu ya, tapi juga pelajaran anak-anak juga dapat update, orang tua juga dapat Mm-mm. update gitu ya. Anak itu kita bisa bisa memantau deh gitu Mm-mm. pelajaran apa sih yang kemarin gitu. Atau anak saya lagi belajar, saya kebetulan lagi meeting, itu kita juga bisa Bisa lihat. online bareng, tapi online-nya tuh di OneNote ya gitu ya. Mm-mm. Zoom-nya misalnya enggak, tapi di OneNote itu bisa kita pantau. Itu paling enggak yang seperti itu gitu. Eh, dan ya buat saya sih ya oke banget lah dengan metode yang buat sinopsis ini. Jadi kalau misalnya eh, apa teman-teman semuanya mau untuk homeschooling, tetap sih saran saya juga ditambahin eh, pelajaran bimbel tambahan sih. Tetap tetap sih itu karena kapasitas ilmu kita kan juga terbatas ya gitu sebagai orang tua gitu. Sepintar-pintarnya kita dulu di Sudah lupa sekolah, sekarang ya, Bu. iya, bukan cuma lupa, tapi teknologi terus pelajaran Mm-mm. itu kan Semakin berkembang, pasti benar. ada, iya, semakin berkembang. Anak-anak kan nggak mungkin kita ajarin zaman purba kita dulu gitu ilmunya, gitu ya. Jadi kita tuh dengan kapasitas memori kita juga kita perlu lah kita tambahin bimbel, walaupun anak-anak homeschooling. Seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Cilia untuk sharingnya di hari ini. Bermanfaat banget nih Bapak Ibu semua. Kita dapatkan gambaran bahwa homeschool itu seperti apa sih, apa yang perlu kita pertimbangkan di awal, ketika menjalani seperti apa, terus juga teknologi ini pakai seperti apa, dan memastikan juga nih kita memberikan yang selalu yang terbaik untuk putra-putri kita semua, mau itu homeschooling atau sekolah biasa, bahkan untuk pelajaran tambahan itu. Nah, jadi mungkin sekian nih Bapak Ibu semua webinar kita kali ini gitu kan. Terima kasih untuk standby sampai akhir sesi ini dan mungkin ini webinar terakhir nih tahun 2023. Jadi saya terima kasih buat Bapak Ibu semua. Mungkin udah dari ikut dari webinar pertama sampai di akhir ini kita bertemu lagi di webinar kita tahun 2024 gitu kan. Dan untuk update-nya selalu diikuti nih di sosial media Sinatif, baik itu di Instagram gitu kan nanti ataupun di grup webinarnya sendiri sehingga tidak ketinggalan untuk tema-tema webinar berikutnya. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih kembali pada Bapak Ibu semua. Have a nice weekday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kak Cilia. Terima kasih Bapak Ibu semua.